Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Nawaitu ta'alum wa ta'alim wa naf'a wal intifa' wal mudhakarata wal tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha la tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dilala alal khair ibtiga'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi minallahi ta'ala. Alhamdulillah, di malam yang penuh barakah ini kita dapat melanjutkan kajian kita dari kitab Safinatun Najah sampai pada syarat-syarat takbiratul ihram. Telah kita bahas beberapa syarat dari takbiratul ihram sampai pada syarat ke-6. Atau syarat ke-7. Akan tetapi kita menambahkan beberapa syarat yang tidak disebutkan dalam kitab Safinatun Najah, yang nantinya bila ditotal secara keseluruhan ada 21 syarat. Berarti ada tambahan 5 syarat dari kitab Safinatun Najah. Dan beberapa syarat yang tidak ada dalam kitab Safinatun Najah sudah kita bahas pula di pertemuan yang lalu. Kali ini menambahkan syarat yang tidak ada dalam kitab Safinatun Najah, yaitu an la yazida fi maddil alif allati bainal lam wal ha fi lafzil jalala ila haddin la yakulu bihi ahadun minal qurra wa huwa alimun bil hal bi an la yazida ala arba'a asyrata harakah. Tidak menambahkan dalam panjangnya alif yang terjadi antara lam dan ha. Maksudnya tidak memanjangkan lamnya lafzul jalalah. Karena panjang mat itu kan seperti dihubungkan dengan alif dalam ilmu tajwid. Jadi kalau panjang itu berarti seakan-akan ada alifnya. Lah ketika dipanjangkan lafaz Allah, Allah, lah itu hitungan panjang itu dengan alif. Lah ini tidak ditambahkan alif atau panjangnya lam dalam lafzul jalalah melebihi batas yang tidak ada para ahli bacaan mengatakan tentangnya. Al-Quran itu ada beberapa versi bacaan. Yang umum 7. Yang umum 7. Qiraah sab'ah. Dari situ ada perbedaan harokat, terkadang perbedaan panjang pendek, dan yang lain sebagainya. Lah ketika yang ahli pakar dalam membaca ini tidak ada satupun yang mengatakan diperbolehkan lebih dari batas tersebut, maka itu adalah maksimalnya. Lebih dari itu nggak boleh. Lebih dari itu membatalkan sholat menurut pendapat Al-Imam Syekh Ali Shibromilsi. Tapi ada pendapat yang lain mengatakan bahwasanya lebih dari
14 alif atau panjangnya itu lebih dari 14 harokat, boleh. Itu perbedaan. Yang memperbolehkan adalah Al-Imam Az-Zayadi. Di Allah itu kalau dihitung maksimal 14 harokat. Allah sampai 14. Itu menurut Imam Syekh Ali Shibrah Milsi. Lebih dari 14 batal. Kenapa? Itu batas maksimal pendapat yang ada pada pakar pembacaan Al-Quran. Tapi Imam Az-Zayadi mengatakan boleh lebih dari 14 harokat. Tapi kurang enak kalau terlalu panjang. Allahu Akbar. Nggak enak. Jadi sedang yang enak. Terkadang azan kan seperti itu orang. Allah sampai katintek nafasnya baru Allahu Akbar. Nah itu kalau lebih dari 14, kalau dalam sholat nggak sah. Takbirnya nggak sah. Menurut Imam Syekh Ali Shibrah Milsi. Tapi menurut Imam Zayadi nggak masalah. Kemudian syarat yang ada di dalam Safinatun Najah yaitu wa adamu maddi ba'i akbar. Tidak memanjangkan ba dari kata akbar. Sudah mana gitu? Wa an la yushaddidal ba. Hendaknya tidak mentasydidkan ba dari lafaz akbar. Ba-nya jangan ditasydid. Kalau ditasydid mau tidak mau itu mengharokatkan huruf sebelumnya. Huruf sebelumnya pasti berharokat. Seperti contoh alladzina. Akhirnya mau nggak mau kalau kita membaca alladzina, alifnya di situ diharokatkan. Tapi kalau misalnya digabung dengan kata lain, alifnya nggak diharokatkan, tapi langsung lamnya. Seperti contoh lam yakunil ladzina. Kan gitu ya. Lam yakunil ladzina. Alifnya nggak diharokatkan. Tapi kalau dibaca awalnya nggak ada, pasti mau nggak mau alif di situ diharokatkan. Alladzina. Labba di sini dalam akbar jangan ditasydid. Kalau ditasydid itu berarti mengharokatkan kaf. Kafnya diharokatkan. Kalau kafnya diharokatkan itu merubah makna. Ya. Merubah makna atau merubah takbir. Dan itu bisa membuat tidak sahnya sholat. Jadi akbar, akbar bukan takbir lagi sudah. Bukan Allah Maha Besar. Bisa menjadi pertanyaan. Dan yang lain sebagainya itu. Nah, ini tidak boleh ditasydid ba-nya kata akbar. Alasannya karena bisa mengharokatkan kaf. Lalu wa an la yazida wawan sakinatan au mutaharikatan bainal kalimatain. Tidak menambahkan wawu sukun atau wawu yang berharokat di antara lafaz Allah dan lafaz akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Hunya agak panjang. Nah, kalau pendek kan Allahu akbar, nggak ada wawu di situ. Allahu akbar. Tapi Allahu akbar.
Ada wawu di situ. Wawu yang sukun atau wawu yang berharokat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, ada wawu yang berharokat. Tidak boleh. Ini tidak sah takbiratul ihramnya. Kalau dilanjutkan tidak sah sholatnya. Nah, tidak sah sholatnya. Kalau dilanjutkan tidak sah. Alias harus ngulangi takbirnya. Kalau nggak ngulangi maka tidak sah sholatnya. Tapi ini tidak mensahkan sholat bagi orang yang alim. Bukan orang awam. Bagi orang yang alim, orang yang ngerti. Orang yang ngerti itu berarti orang yang belajar. Adapun orang awam berarti orang yang nggak pernah belajar. Apalagi baru masuk Islam. Ini dimaafkan. Dimaafkan. Kapan dimaafkan? Bagi siapa dimaafkan? Bagi semuanya orang awam. Kan biasanya dimaafkan itu bagi awam yang ma'dzur, yang baru masuk Islam atau tinggal di dusun jauh dari ulama dan yang lain sebagainya. Kalau di sini enggak, dimaafkan bagi orang awam siapapun. Mau yang ma'dzur ataupun yang ghairu ma'dzur. Seperti yang disebutkan di dalam kitab Fathul Alam. Jadi diulangi, tidak boleh ditambahkan huruf wawu yang berharokat atau huruf wawu sukun antara Allah dan Akbar. Contoh wawu sukun Allahu Akbar. Contoh wawu yang berharokat Allahu wa Akbar. Allahu wa Akbar. Nah ini nggak boleh. Lah tidak diperbolehkan bagi siapa? Orang alim. Adapun orang awam nggak masalah. Kemudian wa an la yazida wawan qablal jalalati. Tidak menambahkan huruf wawu sebelum lafaz Allah. Wa Allahu Akbar misalnya atau wallahu Akbar nggak boleh. Tidak boleh menambahkan wawu. Karena huruf wawu itu terkadang memiliki arti atof. Arti atof itu berarti ada kalimat sebelumnya. Yang ini diikutkan dengan kalimat sebelumnya. Dalam harokatnya, ya, dalam harokatnya seperti fathah dhammanya dan semisalnya. Dan ini tidak ada, nggak ada yang diatofkan sebelumnya. Jadi tidak diatofkan kepada sesuatu apapun. Jadi tidak boleh ditambahkan dengan wawu. Beda dengan salam. Salam ditambahkan wawu nggak masalah. Waalaikumsalam misalnya. Atau wassalamu alaikum boleh. Wassalamu alaikum boleh. Kalau salam. Tapi kalau takbir nggak boleh. Ya, kalau takbir tidak boleh. Lalu wa alla yaqifa baina kalimatai takbir waqfatan tawilatan wala qasiratan. Tidak berhenti antara lafaz Allah dan Akbar, berhenti yang lama walaupun tidak bertujuan apapun, atau berhenti yang sebentar dengan tujuan memutus atau menghentikan takbir. Tidak boleh. Allahu Akbar. Tidak boleh. Lah, kita bisa tahu panjang atau pendek berhentinya bagaimana? Lebih dari ukuran bernafas. Ya, tarik nafas atau bernafas. Allahu Akbar. Nggak apa-apa. Tapi kalau lebih dari itu, Allahu Akbar. Ini kalau bernafas bisa 2 kali tadi itu. Misalnya.
baru disebutkan akbarnya, nggak boleh. Karena apa? Itu terhitung panjang, terhitung lama. Atau berhenti sebentar. Berhenti sebentar. Berhenti sebentar itu kapan? Tidak diperkenankan kalau berhentinya bertujuan menghentikan takbir. Walaupun terus dilanjut. Allahu baru berhenti dia akbar. Tapi berhentinya sudah bertujuan menghentikan takbirnya. Maka kalaupun dilanjut tidak boleh. Nah, tidak sah. Harus ngulangi. Jadi berhenti sebentar itu tidak diperkenankan kalau bertujuan apa? Menghentikan takbir. Kalau nggak bertujuan menghentikan takbir, Allahu berhenti sebentar toh. Sengaja berhenti sebentar, tapi tidak ada tujuan menghentikan takbirnya, alias membatalkan takbirnya. Lanjut akbar boleh. Nah, jadi ada 2 gambaran ya, atau 3 gambaran. Pertama, berhenti panjang atau berhenti lama. Berhenti panjang atau lama ini niat menghentikan takbir, menggagalkan untuk melanjutkan takbir ataupun tidak, maka batal takbirnya. Ya. Yang kedua, berhenti sejenak lalu dilanjut. Berhenti sejenak. Setelah mengucapkan Allah, berhenti sejenak dia. Kemudian dilanjut. Sejenak di bawah ukuran 1 nafas. Di bawah ukuran bernafas. Ya, di bawah ukuran bernafas. Berhenti sejenak di bawah ukuran bernafas. Kemudian dilanjut. Nggak masalah. Yang ketiga, berhenti sebentar. Tapi berhentinya ingin menggagalkan takbir. Kalau bahasa Jawanya itu kepingin batalno takbir. Atau yang tidak sido lah. Ya, kayak tidak sido. Tapi kemudian dilanjut sama dia. Ini nggak sah. Nah, takbirnya tidak sah. Lah berhenti sebentar atau diam sebentar itu ukuran bernafas tadi itu. Ukuran bernafas itu sebentar. Lebih dari itu berarti panjang atau lama. Kalau misalnya bukan berhenti, nah, tapi ini berhenti dengan diam ya. Dipisah antara Allah dan akbar dengan diam. Maka itu pembahasannya. Kalau dipisah antara Allah dan akbar dengan diam, ngelihat. Kalau diamnya panjang, ini batal takbirnya. Diamnya sebentar, ngelihat tujuannya apa. Kalau tujuannya tidak memutus bacaannya, maka sah takbirnya. Tapi kalau berhentinya atau diamnya sebentar untuk niat memutus bacaannya, maka tidak sah takbirnya. Nah, sebentar itu berarti ukuran bernafas. Lebih dari itu dia menamakan panjang. Nah, sekarang dipisah antara Allah dan akbar bukan dengan diam. Tapi dengan menambahkan lafaz. Menambahkan lafaz antara Allah dan akbar. Atau menambahkan huruf antara Allah dan akbar. Seperti akbarnya ditambah alif lam. Jadi Allahul Akbar. Ditambah alif lam. Atau dipisah dengan sifat. Sifatnya Allah. Allahul Jalilu Akbar. Atau Allahur Rahmanur Rahimu Akbar. Ini nggak apa-apa. Jadi diamnya, berhentinya antara Allah dan akbar bukan dengan diam, alias dengan menambahkan huruf dalam lafaz akbarnya dengan adatut ta'rif, atau menambahkan antara Allah dan akbar 1 atau 2 sifatnya Allah, nggak masalah. Kenapa? Karena tidak mengeluarkan itu dari nama takbir. Tetap dinamakan takbir. Tapi kalau misalnya pemisah antara Allah dan akbar lebih dari 2,
berarti 3, maka nggak sah. Allahu la ilaha illa huwa rahmanur rahimu akbar. Nah, nggak sah ini. Kenapa? Lebih dari 2 sifat. Dipisah dengan yang lain, selain sifat nggak boleh. Kalau dipisah dengan sifatnya Allah nggak apa-apa, tapi dipisah dengan selain sifatnya Allah nggak boleh. Lah, dipisah dengan selain sifat seperti apa? Ya, seperti dengan dhamir. Allahu huwa, atau dengan nida. Allahu ya rahimu, akbar. Atau dengan zikir. Wallahu subhanahu atau Allahu subhanahu akbar. Jadi ini selain sifatnya Allah nggak boleh. Jadi dipisah, selain dengan diam diperbolehkan asal tidak panjang, tidak banyak, ya, dengan 2 sifatnya Allah maksimal. Lebih dari 2 sifat nggak boleh. Selain sifat nggak boleh. Ya, sifat lebih dari 2 nggak boleh. Atau dengan selain sifat juga nggak boleh. Selain sifat seperti apa? Dhamir. Allahu huwa akbar, nggak boleh. Huwa itu dhamir. Atau ditambahkan dengan ya. Allahu ya rahimu akbar. Allahu ya rahimu akbar, nggak boleh. Atau juga ditambahkan dengan zikir. Allahu subhanahu akbar, nggak boleh. Atau ditambahkan dengan yang lainnya. Allahu min kulli syai'in akbar, nggak boleh. Allahu min kulli syai'in akbar, ini nggak boleh. Kenapa? Tidak ada hubungan dengan takbir dan itu meniadakan atau menghapus nama takbir. Nah, ini sedikit yang kita bahas di pertemuan kali ini. Mudah-mudahan sedikit banyaknya memberikan kemanfaatan dan menambahkan pengetahuan kita dalam ilmu yang wajib kita ketahui untuk menjalankan kesempurnaan ibadah kita, khususnya salat. Amin Allahumma amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.